Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saudara merasa hebat karena saudara mampu berpuasa sekian belas jam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan lawan jenis? Apakah saudara merasa hebat? Kalau saudara merasa hebat, mari kita perhatikan puasa Cyclorana albogutata. Siapakah Cyclorana albogutata? Seekor katak hijau bergaris yang hidup di Australia. Ketika datang masa musim panas, katak ini mengubur dirinya untuk berhibernasi selama musim panas tersebut, setidak-tidaknya sepanjang 3 bulan. Tidak makan, tidak minum, tidak sahur, tidak kawin, tidak ngobrol, tidak gibah, tidak melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun ini katak hijau berhibernasi, artinya 1/4 dari 1 tahun dia pakai untuk berpuasa. Itu berarti kalau kita hendak menandingi puasa sang katak, ketika umur kita 60 tahun, 1/4 dari 60 tahun itu harus sudah kita pakai untuk berpuasa, yakni 15 tahun. Adakah di antara kita yang berumur 60 tahun sudah menghabiskan puasa 15 tahun untuk berpuasa? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda merasa mulia, merasa agung ketika Anda mampu melakukan puasa selama belasan jam? Kalau jawabnya iya, perhatikan makhluk Allah yang satu ini. Penguin kaisar. Dia melakukan puasa untuk keberlangsungan jenisnya. Sang betina mengeluarkan telur, kemudian sang jantan mengerami telur tersebut selama 2 bulan berturut-turut, dan lagi-lagi tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhubungan badan, tanpa gibah, dan sekaligus juga tanpa sahur. Dan bukan itu saja, sang pejantan penguin ini menunaikan tugasnya mengerami telur tersebut dalam posisi berdiri di bawah terpaan sadisnya suhu minus 60 derajat Celcius di Antartika. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda merasa hebat ketika Anda berhasil puasa sekian belas jam? Kalau Anda merasa hebat, maka perhatikan yang satu ini. Beberapa jenis kupu-kupu itu berumur hanya 50 hari. Dari telur sampai menetas 5 hari. Kemudian dia menjadi ulat selama 15 hari. Kemudian dia menjadi kepompong selama 15 hari. Kemudian 15 hari berikutnya dia menjadi kupu-kupu dewasa, setelah itu mati. 50 hari dari umurnya dia pakai 15 hari diantaranya untuk berpuasa. Kalau kita hendak menandingi puasa kupu-kupu ini, setidaknya ketika kita berumur 60 tahun, kita harus sudah berpuasa sebanyak kurang lebih 18 tahun. Dan tidak ada di antara kita yang sudah berpuasa 18 tahun ketika umur kita mencapai 60 tahun. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman, tujuannya ialah bukan bertanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara hebat, saudara agung,
saudara mulia kalau puasa saudara itu mengantarkan saudara kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah satu sistem nilai dan perilaku yang dengan ketakwaan itu kita bisa mengendalikan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai batas kemampuan maksimum yang bisa kita kerjakan. Puasa atau siam yang sesungguhnya ialah siam yang mampu membelenggu setan. Ketika Nabi SAW menyabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza dakhala awalu Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah makna daripada dibelenggunya setan? Ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang memaknai dibelenggunya setan itu adalah secara zahirnya, artinya setan ini benar-benar dibelenggu, secara fisik dia dibelenggu. Tapi pendapat ini tidak menenteramkan hati orang yang bertanya. Kalau memang setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan-kejahatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa masih ada orang kesurupan dan seterusnya dan seterusnya? Maka kalau kita melirik kepada pendapat kelompok kedua dari ulama yang memahami bahwa dibelenggu setan ini bermakna majazi atau kiasan, maka kita bisa memahami makna pembelengguan itu berarti adalah pengendalian diri kita sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Atiyah Sakar, salah satu grand mufti di Mesir. Beliau mengatakan, al-muradu bitaqyidi syayatin adamu tasallutihim ala sha'imin alladzina yasumuna shauman kamilan allati ru'yat fiha al-adab allati min jumlatiha kafful jawarihi 'anil ma'asi. Yang dimaksud dengan pembelengguan setan adalah ketidakmampuan setan untuk mengganggu orang-orang yang berpuasa, yang mereka berpuasa dengan puasa yang sempurna. Apa itu puasa yang sempurna? Yang di dalamnya itu dipelihara adab-adab orang yang berpuasa. Apa itu adab orang yang berpuasa? Allati min jumlatiha kaful jawarihi anil ma'asi. Yang setengah dari adab orang yang berpuasa, ia menahan seluruh anggota tubuhnya, menahan seluruh potensi dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara hebat, saudara-saudara top, dan saudara-saudara agung, kalau memang puasa saudara itu adalah puasa yang melahirkan ketakwaan, puasa yang mampu membelenggu setan, saudara adalah khalifah, maka keberlangsungan puasa kupu-kupu, keberlangsungan dan kesuksesan pengeraman bapak penguin terhadap anaknya itu bergantung kepada puasa saudara-saudara. Jadi kalau ditanya, apakah puasa kita ini menjadikan kita sebagai orang yang hebat? Ya, kalau puasa itu melahirkan ketakwaan. Kalau puasa itu hanya sekedar membuat kita menahan diri dari lapar dan haus dan juga tidak berhubungan badan, maka terbukti bahwa makhluk-makhluk Allah yang kita anggap sebagai binatang, dia berpuasa dengan puasa yang lebih afdal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan puasa kita melampaui puasa penguin, puasa ulat, dan puasa makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.